Halo pencari wawasan. Bernama lengkap Apriani Rahayu, biasa dipanggil Ani. Dia sangat terobsesi menjadi pemain bulu tangkis sejak berusia 9 tahun. Saat diwawancara oleh salah satu media sport nasional yang disiarkan oleh channel YouTube, Ani berbagi cerita bagaimana hingga dirinya menjadi atlet dunia. Apriani lahir di Lawolu, sebuah desa kecil yang masih termasuk dalam wilayah Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nyaris tak ada yang terlalu istimewa di desa tersebut, tapi di desa itulah Apriani Rahayu dilahirkan pada tanggal 29 April 1998 lalu. Bermula dari kesenangannya bermain bulu tangkis sejak kecil, ketika itu Ani pertama kali bermain hanya menggunakan raket yang terbuat dari kayu yang dibuat oleh ayahnya Amiruddin yang ia sebut sebagai Opande. Tak hanya itu, kehidupan serba terbatas membuat Ani mesti membantu kehidupan keluarganya kala itu. Ia terpaksa membantu ibunya yang sudah meninggal untuk berjualan sayur keliling, di mana sebelumnya sayur tersebut hasil panen yang ditanami sendiri oleh orang tuanya. Dari sekedar hobi, saat sekolah dasar Apriani Rahayu terpilih mewakili sekolahnya dalam perseni antar sekolah yang diselenggarakan di kota Kendari saat itu. Ketika itu Ani mencapai babak final, namun ia harus menelan kekalahan, sehingga obsesinya untuk berangkat ke Jakarta harus kandas. Keluarga Ani sangat mendukung dengan hobi yang ia bakati. Ani pun berhasil mewujudkan ambisinya di tahun berikutnya saat ia kelas 6 SD. Sebagai juara, ia berhak bertanding ke Jakarta. Namun sampai di ibu kota, ia baru tersadar bahwa ilmu bulu tangkis yang dimilikinya ternyata belum apa-apa dibandingkan anak-anak di Jawa. Perjalanan karir Ani pun tak berjalan mulus. Mulai dari cibiran, orang tuanya yang serba kekurangan yang harus menggadai emas untuk bisa memberikan fasilitas untuk Ani agar bisa bermain bulu tangkis. Memulai karir profesional di akhir tahun 2011, Apriani ke Jakarta. Kala itu ia bersama Pak Akib sebagai pengurusnya mengantarkan untuk memulai karir profesionalnya. Pak Akib mempunyai teman dekat bernama Pak Yuslan, di mana Yuslan ini berteman juga dengan mantan pemain bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto. Walaupun begitu, Ani sempat mendapatkan penolakan untuk bergabung, tetapi selaku pengurus Pak Akib meminta dan meyakinkan kepada Icuk agar Apriani Rahayu bisa diterima. Namun akhirnya diterima dengan beberapa syarat. Coba lihat dulu anak ini selama 3 bulan, kata Pak Akib. Kalau ada perkembangan, dia Ani boleh masuk. Sudah dijelasin juga bahwa saya orang biasa, nggak berada, juga nggak bisa bayar, jadi dibuka langsung semuanya, ungkapnya. Wanita suku Tolaki itu tak mau menyia-nyiakan kesempatan selama 3 bulan. Dengan tekad dan perjuangan, akhirnya selama 3 bulan ia berlatih. Perkembangan pesat pun ditunjukkan Ani selama berada di PB Pelita. Pada tahun 2012 prestasinya makin bersinar sejak berpasangan dengan Jauza Fadila Sugiarto yang tak lain adalah putri bungsu Icuk Sugiarto. Berbagai prestasi nasional dan internasional untuk kelompok usia taruna terus ditoreh bersama Jauza. Berbagai prestasi yang ditorehnya, Apri tak menyangka mulai mendapat kepercayaan membela tim Merah Putih di ajang kejuaraan dunia junior 2014 di Alor Setar, Malaysia. Namun kali ini ia tidak dipasangkan dengan Jauza, melainkan Rosita Eka Putrisari. Di luar dugaan, Apri dan Rosita berhasil mencapai babak final sebelum kalah dari pasangan Tiongkok Chin Guachin dan Ji Yifan. Sebelum diketahui, Chin Guachin dan Ji Yifan saat ini menjadi salah satu pasangan ganda putri yang disegani setelah beranjak ke senior. Sukses menjadi runner-up bersama Rosita itulah yang akhirnya mengantarkan Aprilia ke pelatnas PBSI Cipayung. Ilmu bulu tangkisnya pun terus terasa dengan arahan pelatih-pelatih yang makin berkualitas. Apri pun kembali mendapat kepercayaan tampil di kejuaraan dunia junior di Lima, Peru. Kali ini ia bermain ganda campuran dengan berpasangan dengan Fahriza Abimanyu. Namun konsentrasinya buyar saat ia hendak bertanding di semifinal melawan He Jiting dan Du Yu Tiongkok. Ia mendapat kabar buruk bahwa sang ibu meninggal dunia di kampung halamannya. Sosok Mama Apri sangat berarti dalam perjalanan karirnya, karena berkat dorongan mamanya pula ia bisa menapak hingga ke pelatnas Cipayung. Karena itu ketika naik podium juara di Thailand Open, salah satu sosok yang sangat dikenang adalah sang mama. Ani yakin mamanya pasti bangga melihatnya naik podium juara. Duka Ani kembali bertambah ketika Sapiuddin, pelatih yang pertama kali mengenalkannya memegang raket bulu tangkis dengan benar, juga ikut berpulang pada tahun 2016 lalu. Untuk kedua kali, Apri pun tak bisa pulang ke Konawe
karena bersamaan dengan mengikuti kejuaraan di luar negeri. Ayahnya Amiruddin pun mengaku bangga dan bersyukur anak perempuannya itu bisa mengharumkan nama daerah hingga ke internasional. Kini ia telah berpasang dengan Greysia Polly. Dia mengaku berpasangan dengan Greysia sangat cocok dan ia merasa mendapatkan chemistry. Beberapa waktu lalu, pasangan Apriani Rahayu dan Greysia Polly masuk ranking 8 dunia versi BWF, Federasi Bulu Tangkis Dunia. Berpasangan dengan Greysia pun belum tentu suatu yang permanen karena suatu saat bisa saja pelatih mengubah lagi formatnya karena Greysia saat ini memang tengah dicoba dengan beberapa pemain lain. Berpasangan dengan Greysia Polly, kini Apriani mencatatkan namanya dalam buku sejarah pembulu tangkisan Indonesia karena telah memenangkan medali emas di kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020. Itulah kisah Apriani Rahayu, mulai dari menjual sayur, menggunakan raket kayu, sampai mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Semoga kisahnya memberikan inspirasi bagi kita. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys pertemuan kita. Bagi kalian yang suka dengan video kami, jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru kebersama. Kalian setuju, tekan tombol subscribe.